Laudetur Yesus Kristus semuanya. Hari ini saya akan membahas ayat Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Injil Santo Matius bab 28 ayat 19 yang tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kaum skeptis mengetahui atau bisa dibilang menuduh kalau Matius bab 28 ayat 19 ini atau disebut sebagai amanat agung itu adalah ayat sisipan atau tambahan. Apakah benar atau tidak? Mari kita bahas. Sekarang kita lihat dari bukti mereka. Mereka menggunakan tulisan salah satu sejarawan gereja yang berpengaruh di gereja perdana bernama Eusebius dari Kaisarea. Di sini kita melihat tulisan Eusebius dari Kaisarea sebelum Konsili Nikea pertama, yaitu Church History, di mana ia mengatakan, melalui peristiwa tersebut dengan berkata kepada mereka, atau Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dalam namaku." Di sini tidak ada nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi nama Yesus Kristus itu sendiri. Namun setelah Konsili Nikea pertama, Eusebius menulis surat ke orang-orang Kaisarea yang merupakan keuskupannya. Ia menuliskan bahwa Tuhan kita katakan ketika ia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, "Pergilah, ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Di sini kaum skeptis memberikan suatu objection atau keberatan kalau Konsili Nikea ia memasukkan Tritunggal ke Matius bab 28 ayat 19, berdasarkan di mana mendiscover atau melihat kalau ada sebuah perbedaan dalam tulisan Eusebius sebelum Nikea pertama dan sesudah Nikea pertama. Sebelum Nikea pertama, Eusebius mengatakan dalam namaku, dalam nama Yesus Kristus. Sedangkan ada penambahan, ada seakan-akan penambahan sesudah Nikea pertama, di mana Eusebius mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini para kaum skeptis menduga kalau nama Tritunggal ini dimasukkan ke Konsili Nikea dan Eusebius terpengaruh dengan Konsili Nikea tersebut. Tapi apakah objection ini masuk akal atau tidak? Mungkin kalau kita lihat sekilas mungkin bisa dibilang masuk akal. Tapi kalau kita lihat bukti yang nyata, yaitu kutipan Bapak Gereja, itu keberatan tersebut, objection dari kaum skeptis itu tidak masuk akal. Pertama, jauh sebelum Konsili Nikea pertama, Santo Ignatius dari Antioquia menyebutkan ayat ini secara lengkap. Tertulis, "Telah digenapi dalam Injil, Tuhan kita berkata, pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Lalu Tertullianus yang juga Bapa Pranikea, sebenarnya dia bukan Bapa Gereja tapi dia seorang teolog yang berpengaruh, yang mengatakan bahwa pergilah dan ajarlah semua bangsa yang akan dibaptis dalam nama Bapa dan dalam nama Putra dan dalam nama Roh Kudus. Lalu Bapak Gereja seperti Santo Hippolytus dari Roma yang mengatakan, pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu Santo Cyprianus dari Kartago mengatakan, pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lagi ada Victorinus dari Petau, dia mengatakan, pergilah, ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan masih banyak lagi seperti Seven Council of Carthage under Cyprian dan lain-lain. Jadi kita lihat banyak sekali Konsili Bapak Gereja Teolog sebelum Eusebius yang mengutip Matius bab 28 ayat 19 dengan nama-nama Trinitarian. Jadi argumen-argumen skeptis ini tidak berhasil dalam membuktikan kalau nama Trinitarian dalam ayat ini adalah palsu. Ditambah juga ada perkembangan bahasa dalam Matius bab 28 ayat 19 dalam bahasa Latin. Pertama, abad kedua dan ketiga ada Tertullianus dan Cyprianus di dalam bahasa asli. Mereka mengatakan tinguentes, sementara Victorinus di abad ketiga atau 4 ia mengatakan baptisantes. Jadi ada sebuah perkembangan bahasa di dalam ayat ini yang membuktikan kalau ayat ini tidak palsu dan tidak muncul secara tiba-tiba. Kalau muncul secara tiba-tiba pasti tidak ada perkembangan dari bahasa tersebut dalam manuskrip Latin. Seperti kita lihat di sini, tinguentes berarti mencelup. Jadi ini adalah asli dari terminologi Latin kuno, sementara baptisantes adalah transliterasi langsung dari bahasa Yunani. Jadi karena adanya perkembangan bahasa, penggunaan kata-kata Latin untuk menerjemahkan Matius bab 28 ayat 19 ini membuktikan kalau ayat ini muncul secara tidak tiba-tiba, memang sudah ada pada awalnya. Bahkan
Seorang bidat terkenal yang dikutuk dalam Konsili Nikea pertama, yaitu Arius dari Alexandria, mengutip Matius bab 28 ayat 19 dengan nama Trinitarian. Sini kita lihat, iman ini kami terima dari Injil-Injil suci di mana Tuhan berfirman kepada para muridnya, pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baik, jadi apakah Eusebius lah yang mengubah isi Matius bab 28 ayat 19? Kalau saya jawab tidak, bisa jadi Eusebius menggunakan parafrase. Kenapa? Karena para bapak gereja saat mengutip ayat kitab suci, mereka tidak langsung mengutip semuanya. Mereka sering menginterpolasikan dan menggunakan parafrase saat mengutip ayat kitab suci. Contohnya saya ambil contoh dari seorang bapak gereja dari Persia, yaitu Santo Afrahat dari Persia, yang mengatakan begini, ia berkata kepada mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan mereka akan percaya kepadaku. Kita tentu mengetahui kalau frasa mereka akan percaya kepadaku tidak ada di dalam kitab suci secara literal. Jadi ini adalah interpolasi. Lalu kedua ada Tertullianus. Di dalam Prescriptione Hereticorum, ia mengatakan, pergilah dan ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka. Sini Tertullianus tidak menyebut nama Trinitarian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi dia mengutip secara lengkap di bab ke-20. Yang saya tampilkan ini bab ke-8. Sekarang kita membahas ayat yang dikatakan kontradiksi. Kita lihat di dalam Matius bab 28 ayat 19 ditulis, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sementara di dalam Kisah Para Rasul itu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi mana yang benar? Dan Bapak Gereja juga sudah memberikan jawabannya. Mereka menafsirkan begini. Kita lihat dari Theodoret dari Sirus yang mengatakan, Petrus yang terberkati berkata kepada mereka yang menerima khotbahnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Percayalah dan biarlah setiap orang di antara kamu dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seolah-olah nama ini mengandung dalam dirinya sendiri seluruh kuasa perintah ilahi. Ajaran yang sama dengan jelas disampaikan kepada kita oleh Basilius yang agung. Ini adalah salah satu bapak gereja terkenal. Cahaya para Kapadokia, atau lebih tepatnya cahaya dunia, kata-katanya adalah nama Kristus adalah pengakuan akan seluruhnya. Hal ini sekaligus menunjukkan kepada Bapa yang mengurapi, Putra yang diurapi, dan Roh Kudus melalui siapa ia urapi. Lalu seorang komentator Yesuit bernama Cornelius a Lapide yang mengatakan begini, hal ini dirangkumkan secara singkat oleh Lukas sang penginjil ketika ia mengatakan bahwa Petrus menyatakan, hendaklah setiap orang di antara kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi satu pribadi dari Tritunggal Maha Kudus tidak mengesampingkan yang lain. Kadang-kadang menyebut satu, menunjukkan bahwa ketiganya memiliki satu esensi dan satu kuasa. Jadi untuk jawabannya itu, yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul adalah bentuk implisit dari formula baptisan. Sementara di Matius bab 28 ayat 19 itu adalah formula Trinitarian yang lengkap. Begitu. Saya minta maaf kalau penjelasan saya bisa dibilang berbelit atau ada kesalahan kata karena saya mempresentasikan dengan spontan tanpa ada teksnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.